warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih sehat-sehat, masih pada bersemangat. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara membuat sebuah animasi bergerak sederhana yang dimana program atau software yang saya pakai itu Macromedia Flash 8. Ini dia programnya. Kenapa saya pilih Macromedia Flash 8? Karena ini programnya sangat ringan ya kalau diinstal. Kalau kita memakai Adobe Flash, nanti untuk teman-teman yang masih pemula bisa sangat berat untuk memakainya, apalagi tipe-tipe gadget atau PC atau laptop teman-teman semua itu spesifikasinya berbeda-beda. Jadi saya rekomendasikan untuk memakai ini dulu untuk sebagai pelajaran pertama atau awal-awal belajar animasi, supaya kedepannya bisa lebih lancar. Dan kalau misalkan kita memakai program yang lebih berat, nanti akan lebih susah. Oke, kita lanjut. Di sini ada tampilan Windows awal dari Macromedia Flash Professional 8 seperti ini bentuknya. Untuk memulai animasi yang baru kita buat itu kita ambil flash dokumen di sini. Oke, di sini saya mau perkenalin dulu sedikit fiturnya. Di sini ada berupa layer sama seperti Photoshop. Layer itu sama dengan seperti lapisan. Kita bisa tambah layernya di sini. Tiap satu layer itu berfungsi untuk satu buah animasi. Layer 1, layer 2, layer 3. Dan bisa kita tambah sesuai dengan sesuka kita. Di sini ada tempat frame. Tempat frame berfungsi untuk memainkan durasi atau detikan dari lamanya animasi yang bergerak. Frame ini bisa berupa kunci seperti ini. Kunci frame yang tampil saat ini itu berupa lingkaran kecil putih. Nah, ya seperti ini. Ini berarti menandakan bahwa animasi yang di dalam layar tersebut itu masih kosong. Oke, di samping ada tools, sama seperti media desain lainnya, toolsnya hampir mirip-mirip. Ada untuk seleksi, untuk teks, brush, eraser, penghapus, hand, view, paint, pencil, semuanya hampir mirip, line. Nah, di sini nanti satu persatu saya akan coba jelaskan. Oke, sekarang kita coba untuk membuat animasi bergerak dari kanan ke kiri. Saya akan coba membuat sebuah objek. Jadi kita pakai saja layarnya cuma satu saja. Jadi di sini ada sebuah objek di sini berupa oval. Kita buat di sini objek yang bergerak. Oke. Sekarang di posisi detik pertama itu sudah kita buat objek berupa lingkaran berwarna biru di sebelah kiri kita. Oke, bagaimana caranya kita bisa menggerakkan objek tersebut ke sebelah kanan? Jadi di sini ini detik awal, kita ambil detikan atau waktu frame yang kita ambil itu sebanyak 60 frame. Kita coba di sini kita akan mengunci frame ke-60 dengan cara insert keyframe. Oke. Jadi logikanya di frame awal lingkaran biru itu berada di posisi kiri. Bagaimana caranya di frame 60 supaya objek lingkaran ini bergerak ke sebelah kanan? Ini adalah tanda di mana animasinya sudah
atau objek berisi di dalam frame tersebut. Ini udah berisi, warnanya hitam ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kita pindahkan di frame 60 ini ke sebelah kanan. Kita lihat perbedaannya di frame pertama sebelah kiri, frame ke-60 itu ada di sebelah kanan. Lalu bagaimana dia supaya bisa bergerak? Yaitu kita pilih di antara kedua buah frame yang sudah kita kunci tadi, itu kita ambil klik kanan. Di sana ada namanya Create Motion Twin. Kita pilih, terbentuk di sini di frame-nya ada seperti panah kecil yang mengartikan bahwa animasinya sudah terbuat. Oke, kalau kita mau lihat hasilnya di sini per detikannya, per frame-nya itu udah kita bisa lihat ya, udah mulai bergerak dianya. Dan supaya lebih halus lagi, kita bisa ambil runningkan animasinya dengan cara Ctrl Enter. Shortcutnya Ctrl dan Enter. Nah, seperti ini contohnya. Animasinya bergerak dari kiri ke kanan. Oke. Lamanya pergerakan dari animasi yang kita buat ini bergantung pada frame yang kita buat. Jadi semakin banyak frame yang kita sisihkan atau kita ambil, maka semakin lambat animasinya. Sebaliknya, jika frame yang kita ambil semakin sedikit, maka dia akan semakin cepat bergerak. Saya contohkan, coba kita geser dengan cara kita kecilkan frame-nya. Kita klik, tahan, kita geser ke 25. Nah, sisanya ini masih ada kayak sisa. Ini kita hapus saja dengan cara memblocking. Seperti ini. Lalu kita remove frame-nya. Oke, sekarang yang kita pakai frame-nya hanya 25 frame. Kita lihat hasilnya, kita Ctrl Enter lagi, kita runningkan. Nah, terlihat sepertinya sudah mulai lebih cepat. Oke, seperti itu contohnya. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan logikanya kita ubah animasinya, yang sekarang kita lihat dari kiri ke kanan, dia membalik lagi dari kiri lagi. Bagaimana kalau kita buat dari kiri ke kanan, dan perlahan dari sini dia kembali ke kiri lagi. Kalau ini kita lihat dia terputus. Nah, terputus dianya. Oke, terputus. Oke, bagaimana caranya dia bisa membalikkan lagi? Dengan cara bergerak dari kiri ke kanan lalu ke kiri lagi. Oke. Berarti logikanya kita tambahkan, kalau ini di frame 1 dia ada di sebelah kiri, frame ke-25 dia ada di sebelah kanan, maka kita buat saja di frame ke-50 dia kembali ke kiri. Oke, caranya bisa kita ambil insert keyframe, atau mungkin kita bisa pilih copy frame dari yang frame 1, karena posisinya itu sama di frame 1. Kita kopikan saja, copy frame, lalu kita pastekan di sini. Oke, posisinya kembali ke logika frame nomor 1, karena dia kita inginkan animasinya itu bergerak dari kiri ke kanan lalu kembali ke kiri lagi. Oke, sekarang seperti tadi, di antara kedua frame-nya kita sisihkan motion. Oke, seperti ini. Oke, coba kita cek lagi, Ctrl Enter. Oke. Nah, seperti itu, dia memantul ya. Oke. Nah, begitu logikanya. Misalkan kita ingin membuat dari atas ke bawah. Nah, yang sekarang ini kita buat kanan kiri kan, kiri kanan kiri. Lalu bagaimana atas dengan bawah? Nah, yang animasi yang kita buat di sini adalah per layer ya, satu layer satu animasi. Yang di layer 1 udah berisi
lingkaran biru ini yang bergerak dari kiri ke kanan, maka ini nih kita jangan pakai lagi. Bagusnya kita jangan pakai lagi supaya tidak membingungkan. Maka sekarang kita kunci terlebih dahulu. Seperti ini kita kunci, kita tambahkan layar baru. Ya, tadi karena sudah saya buat, maka sekarang udah menuju layar 4 ya. Ini nama layarnya saja. Tidak masalah kalau layar teman-teman yang buat nanti mungkin ada banyak atau semacamnya. Yang penting di sini kita memakai 2 layar dulu. Oke, terlihat di sini kosong dianya. Karena belum berisi objek. Kita isi objek, misalkan dia kotak. Kita buat rectangle. Kita ubah warnanya. Di sini ada warna juga, sama seperti media software objek lainnya. Ada fill ya, fill ini untuk warna dalam, dan ini ada outline untuk garis dari objek. Kita tidak memakai garis objek, kita nonaktifkan aja. Oke, yang sekarang kita pakai warnanya itu misalkan warna merah. Nah, seperti ini. Kita pakai warna merah. Kita buat objeknya dari bawah ke atas, lalu ke atas kembali. Maksud saya dari atas ke bawah, lalu ke atas. Oke, saya buat objeknya ada di atas dulu. Oke, ini warnanya nggak pink ya. Nah, oke, warna merah. Oke, supaya tidak membingungkan bagi teman-teman untuk mengerjakan objek animasi yang kedua, kita bisa juga menghilangkan visibility dari objek atau animasi yang ada di layar 1 sementara dengan mengambil titik yang di sini. Ini ada gambar mata, kita invisible kan. Nah, seperti ini dia akan hilang sementara. Kalau kita ambil lagi dia akan muncul lagi. Oke. Yang tadi jangan lupa dikunci ya supaya tidak berpengaruh ke animasi di layar 1. Sekarang kita mengerjakan layar 4 dengan logika dari atas ke bawah lalu ke atas kembali. Oke, sama seperti tadi di frame satunya kita buat dia di atas dulu posisinya, posisi kotaknya. Lalu di frame ke-25 atau otomatis logikanya dia sudah di bawah dengan cara klik kanan insert keyframe. Oke, sekarang posisinya masih di atas keduanya yang 25 ini. Pas di 25 ini kita tarik dia ke bawah. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita langsung aja ke frame terakhirnya di posisi awal. Ke atas kembali. Kita kopikan. Kita pastekan. Oke, sekarang kita create animasinya dengan cara klik kanan di posisi tengah ini, motion twin, klik lagi motion twin. Oke, sekarang kita kunci keduanya, kita buka tampilan di layar 1 tadi. Oke, sekarang kita runningkan dengan cara Ctrl Enter. Oke, seperti ini contohnya. Oke, dia bergerak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah. Nah, ini ada animasi sederhana dengan logika yang masih simpel. Teman-teman bisa coba download Macromedia Professional 8, itu programnya sangat ringan. Saya rasa bisa di semua spesifikasi laptop atau PC teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Ini bisa dikreasikan sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri, mungkin warnanya atau bentuk objeknya. Oke. Di tutorial berikutnya saya akan coba ajarkan teknik-teknik yang lain. Untuk teknik ini semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya, like, dan boleh juga meninggalkan komen di bawah video. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.